Oke, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Di sini kita akan membahas mengenai unsur dan fungsi manajemen. Pada mata kuliah ini, sebelum kita membahas unsur dan fungsi manajemen itu sendiri, ada baiknya kita membahas dan mereview terlebih dahulu mengenai apa sih sebenarnya definisi dari manajemen itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, manajemen itu merupakan suatu proses di mana perencanaan, pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengawasan, usaha-usaha anggota organisasi, dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi demi terwujudnya tujuan organisasi. Jadi di sini ada beberapa keyword, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, yang mana keyword ini merupakan unsur dari manajemen itu sendiri. Kemudian yang fungsi kemudian yang ini adalah tujuan. Jadi seluruh sumber daya dikelola menggunakan pengelolaan proses yang ada di sini untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, unsur manajemen. Unsur manajemen itu ada beberapa topik, yaitu yang pertama adalah man. Man itu adalah sumber daya manusia. Kemudian ada money itu adalah uang, dan material itu adalah bahan baku, kemudian machine, teknologi itu termasuk di sini. Selanjutnya ada method, dan yang terakhir itu adalah market. Seluruh sumber daya ini bersatu padu membentuk suatu cycle yang mana dikelola dengan sedemikian rupa agar tujuan tadi bisa tercapai. Nah, man itu adalah salah satu unsur yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena meskipun suatu organisasi itu digerakkan oleh suatu teknologi, tapi tanpa adanya perencanaan ataupun otak daripada teknologi tersebut, yang mana di situ adalah man, maka tidak mungkin pengelolaan operasional daripada organisasi itu berjalan dengan lancar seperti itu. Man ini tidak hanya berbicara tentang orang yang bekerja di suatu organisasi, tapi juga berbicara mengenai pemimpin dari organisasi tersebut. Dalam man ini sendiri sangat besar peran seorang pemimpin dalam mengelola ataupun menggerakkan roda operasional organisasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam money. Money di sini adalah uang. Uang di sini pastinya dikelola dengan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan organisasi yang maksimum. Biasanya definisi itu tadi digunakan untuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang profit. Selanjutnya adalah material. Material ini adalah bahan baku. Bahan baku yang dikelola dengan sedemikian rupa untuk mencapai fungsi organisasi dan terciptanya suatu barang produksi yang merupakan output akhir dari suatu fungsi manajemen di suatu organisasi. Selanjutnya adalah mesin. Mesin di sini kita berbicara tidak hanya mesin dalam artian proses yang memproses suatu bahan baku menjadi suatu output produk, tapi juga berbicara mengenai teknologi itu sendiri. Nah, mesin saat ini sudah sangat berperan besar dan sudah sangat jauh signifikan perkembangannya, terkhususnya di era society 5.0 yang saat ini juga sangat berkembang. Kemudian yang mana artificial intelligence juga sudah sangat membantu dalam berbagai hal, dan itu juga menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang mahasiswa bagaimana kita juga bisa catching up terhadap perkembangan zaman saat ini. Selanjutnya adalah metode. Metode itu berbicara tentang bagaimana cara kita menggerakkan operasional perusahaan ini. Apa SOP yang perlu dikeluarkan, apa policy, apa aturan yang perlu kita keluarkan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang terakhir adalah market. Market ini berbicara tentang pasar. Pasar artinya konsumen. Bagaimana kita memaintain, bagaimana kita mengembangkan, dan bagaimana kita mencapai konsumen yang semakin banyak agar terjadi profit ataupun tercapai tujuan organisasi itu sendiri. Nah, market di sini biasanya dikelola juga dengan sedemikian rupa
apa menggunakan, nanti dibahas di topik berikutnya itu di pembahasan mengenai sport marketing dan sponsorship, itu nanti ada di after UTS ya rekan-rekan mahasiswa. Tapi secara tidak langsung di sini saya ingin memaparkan ini adalah unsur-unsur manajemen, ini adalah sumber-sumber daya yang dikelola dalam manajemen itu sendiri, seperti itu ya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen ini terdiri 4, yaitu biasa dikenal dengan POAC, POAC. Planning, Organizing, Executing, dan Controlling. Planning itu apa? Planning itu adalah segala hal yang berhubungan dengan perencanaan. Perencanaan itu biasanya di awal, baik itu sebelum operasional, baik itu perubahan daripada rencana yang sebelumnya, dan ini biasanya erat kaitannya dengan forecasting, kemudian juga kalau dalam SDM itu biasa disebut dengan manpower plan, kalau keuangan biasa disebut dengan forecasting, kemudian juga ada establishing and create policy, seperti itu. Jadi dalam proses plan inilah kita menentukan arah tujuan organisasi ini itu seperti apa, target kita mau seperti apa, kita mau bergerak kemana nih organisasi ini. Nah, itulah pentingnya plan, dan disinilah fungsi seorang pemimpin organisasi, bagaimana planning ini nanti bisa digerakkan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang maksimum di akhir. Kemudian adalah organizing. Organizing ini adalah mengorganisasikan pihak-pihak terkait untuk bergeraknya roda organisasi. Nah, organizing ini diatur dengan sedemikian rupa bagaimana suatu job desk itu dikerjakan secara adil. Adil di sini maksudnya adalah disesuaikan dengan jabatan, disesuaikan dengan skill kemampuannya. Nah, tidak serta-merta seorang pemimpin tidak memperhatikan dalam hal proses organizing itu sendiri dalam suatu organisasinya. Dan yang ketiga itu adalah executing. Executing itu biasa disebut dengan leading, memimpin. Memimpin ini bersifat bagaimana memotivasi karyawannya, bagaimana menggerakkan karyawannya, seperti itu. Ini biasa disebut juga dengan fungsi pelaksanaan, seperti itu ya. Dan yang terakhir itu adalah controlling atau evaluasi ataupun pengawasan, bagaimana suatu proses tersebut diawasi dan juga dinilai dengan sedemikian rupa, dan nanti juga bisa mencapai apakah sudah tercapai hasil yang diharapkan ataukah belum tercapai hasil tersebut, seperti itu. Oke, demikian untuk materi kita pada sesi yang kedua hari ini. Terima kasih atas kesempatan dan kehadirannya. Kita akan bertemu kembali di sesi materi berikutnya. Selamat pagi semuanya.